Upacara bendera adalah cara kita untuk bersyukur kepada para pahlawan yang telah gugur. Negara ini membutuhkan siswa-siswi yang disiplin. Ini ke upacara kapan? Duluan ya. Kau tahu rumahku? Aku juga tahu kapan ulang tahunmu. Dan aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah. Oh, jadi ini pacaran di Bandung. Apaan sih? Gua lu ngajar kecintilan, ganjen, gatel, semua orang udah pada tahu ya. Ngomong ya ngomong. Dasar pelacur. Berikutnya, ada yang aneh dari Dilan. Aku merasa dia berubah. Aku merasa dia menjauh. Gak tahu kenapa. Aku tidak bisa mengeluh. Aku juga guru. Jika dia tidak mau memberi orang, gak akan dihargai orang. Boleh nggak? Kenapa harus dipikirin? Kenapa nggak disosialisasikan aja? Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbonhidrat dengan bantuan cahaya. Berikut ini contoh reaksi kimianya. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut dengan kloroplast, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplast memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Kloroplast memiliki cairan yang disebut dengan stroma yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada juga tilakoid yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid disebut grana. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Jadi, reaksi terang berlangsung di siang hari. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, karena sumber energinya berupa energi kimia. Apakah menurut kalian reaksi gelap bisa di siang hari? Jawabannya bisa ya teman-teman, karena reaksi gelap tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya cahaya, tetapi bergantung pada energi kimia. Reaksi terang, ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia yang berupa ATV dan NHDV H2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah merah dan biru yang terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Reaksi gelap ciri khasnya tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia hasil reaksi gelap yaitu NADPH2 yaitu NATP. Reaksi ini terjadi di stroma dan merupakan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap yaitu reaksi gelap. Fiksasi yaitu 1. Proses pengikatan CO2 oleh ribolusa bifosfat RUPB. Yang kedua yaitu reduksi. Reduksi yaitu tahap reaksi PgAl menjadi gliserolid fosfat VGAL. Yang ketiga yaitu regenerasi yaitu pembentukan kembali RUBP dan VGAL dan terbentuknya RUBP. Fiksasi CO2 kembali berlangsung. Selamat pagi. Lagi. Kamu Mele? Iya. Boleh gak aku ramal? Sama. Bukannya kenalan. Iya, nanti aku ramal, kita akan bertemu di kantin. Mau ikut? Makasih, udah deket. Duluan ya. Iya. Oh enggak, masa tadi pagi aku diramal sama anak motor. Diramal gimana? Katanya bakal ketemu di kantin. Siapa? Gak kenal. Jaga kantin nih. Enggak. Dia nggak ngerasa ya, udah ada minggu mau ketemu sekolah di sini. Iya. Iya, aku mau nawarin kamu jadi sekretaris kelas. Sekretaris. Member kan ketua kelas. Iya.
Udah, mau aja. Mau ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Beli ayah. Iya. Ada surat. Surat. Iya, dari kawan dulu. Wati kemana? Duluan kantin. Oh ya udah duluan ya. Itu dia anak semua kasih. Ada undangan. Undangan apa? Bacalah, tapi nanti. Oke. Bacalah bahasa Arabnya apa ya? Apa ya? Oh, Ikro. Ikro ya. Duluan ya. Kau tahu rumahku? Aku juga tahu kapan ulang tahunmu. Dan aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah. Sama. Pamit ya. Assalamualaikum jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengumuman pada anak-anak yang belum membayar iuran SPP bulan September. Harap segera melunasinya. Pengumuman selanjutnya. Dia lagi. Siapa dia? Upacara bendera adalah cara kita untuk bersyukur kepada para pahlawan yang telah gugur. Negara ini membutuhkan siswa-siswi yang disiplin. Ini ke upacara gak masuk. Pagi itu akhirnya aku tahu nama sang pelamar itu adalah Dilan. Kata Rani, Dilan anak kelas 2 Fisika 1, anggota geng motor yang terkenal di Bandung. Jabatannya di geng motor cukup serang, Panglima Tempur. Semua siswa makan di sini ya? Ada yang di sini, ada juga yang di BM. Warung BM. Iya, daripada bisa ngerokok. Ada yang sebagian anak SMA juga kok. Namanya juga markas. Hai Lia. Hai. Sebentar. Kamu tahu nggak? Apa? Aku suka sama Lia. Tapi Mallory bilangnya itu kamu bilang. Bilang ke kamu bukan ke Lia. Udah beres kan? Yuk kita ke kelas. Tunggu dulu, aku baru ingat kalau minggu sekarang kita ada tugas biologi tentang pencernaan makanan. Oh, masa itu. Kamu udah siapin videonya. Lihat gak? Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dari mulut, gigi, motong makanan, kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Lalu, di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Menyimpan makanan selama 2-4 jam. 2. Melumat dan mencampurkan makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. 3. Memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh kita. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa berdiameter 3-5 cm dan panjang 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita loh. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Bagus tuh, Boleh lumayan. Yuk, Ya udah. kita ke kelas. Yuk.
Kenapa semua namanya dicoret kecuali nama kamu? Semuanya bakal gagal. Kecuali kamu. Iya, doain. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang morfologi. Ada yang tahu morfologi? Belum. Bagus. Kalau kalian belum tahu, Bapak ngajarkan. Kalau kalian sudah tahu, Bapak ngajarin. Hei kamu, kenapa di sini? Kamu bukan lagi nih kan? Sini kamu. Salah masuk kelas, Pak. Keluar kamu. Misi, Pak. Bajunya rapiin. Anak-anak, kalian harus banyak makan ikan biar cerdas dan tidak lupa ingatan. Seperti si Abdul, kelas 3 aja dia lupa. Dilan, Pak. Kamu Dilan kan? Kelas 11 kenapa berisik sekali ya? Kenapa dia? Dilan. Siadai. Aduh, kalian lagi yang bikin masalah. Mas Suripto, ayo ikut ibu. Wan, kamu dijadian ya sama Pian? Pian, ya udah. Kalau Dilan, kamu akrab banget sama dia. Kok tadi pas dia jatuh kamu berani pukul dia pakai buku? Dia itu sepupuku. Kalian saudaraan? Ibuku itu adiknya Dilan. Waktu malam minggu dia motong ayam ibuku. Hah? Ayam? Iya, yang di belakang. Gak bilang-bilang lagi. Ya ampun. Pas ditegur ibuku, dia bilang gelap salah ngambil katanya. Padahal ayahnya si Dilan teh galak, tentara ayahnya. Tentara apa? Cabang apa? Tengarti, pokoknya tentara aja. Tiba-tiba, kenapa nanyain si Dilan? Gak apa-apa. Iya, Nandan, tumben jalan, biasanya dijemput pakai mobil. iya, tadi naik angkot tadi pulang juga. Suara motor itu semakin mendekat. Hari-hari berikutnya, ada yang aneh dari Dilan. Aku merasa dia berubah. Aku merasa dia menjauh, gak tahu kenapa. Yan, si Dilan apa kabar? Udah lama enggak, padahal waktu itu hampir tiap hari teleponan ngomongin hal-hal yang gak penting. Iya, memang gak penting. Tapi kenapa sekarang dia jadi sombong, jadi jauh? Nggak tahu ya soalnya dia pernah. Tuh ada apa tuh? Ya tenang ya, saya tempel dulu. Ini daftar siswa yang berangkat ke TPSI Jakarta. Ya, saya mau nggak ikut Pak, karena saya nggak ada. Ngapain ikut ke Jakarta? Mending di sini aja di Bandung ada. Di Jakarta mah panas, sayang. Di sini aja. Mbak, saya kan mau ke Jakarta. Tari, udah, siapa lagi? Si Ilyas sama si Hapsi mana ini? Oh, udah duluan Pak di bis. Oh ya udah. Gak ada yang ketinggalan kan? Ya, oke, semuanya masuk ke bus, kita akan segera berangkat. Ini lagi mau berangkat Pak. Bentar ya. Iya, cepetan sini mau jalan. Iya, ini dong. Tuh ya, sekalian panggil Wati. Bentar kok, tunggu aja. Terus ini siapa? Halo, gua Nandan, Mas. Ini pengen. Pacarnya Milea, lu siapa? Temen aja, Mas. Oh, jadi ini pacar lo di Bandung. Ini apaan? Sini lo. Ben, stop, kamu apaan sih? Ben, sabar Ben. Maksudnya apa? Kok lu jadi belain dia sih? Nandan tuh nggak salah. Gak percaya gua, lu nya aja yang kecintilan, ganjen, gatel. Semua orang udah pada tahu ya. Ngomong liang ngomong. Dasar pelacur. Kejadian di Jakarta itu adalah kejadian biasa dan Benny juga manusia biasa.
tidak terlepas dari salah. Jadi benar apa yang dikatakan Bang Haji Roma Irama, darah muda, darahnya para remaja yang tidak mau merasa salah dan tidak mau mengalah. Benny juga sudah mengaku bersalah sama Mas Ato, jadi Lia juga mau memaafkan Benny kan? Dan Benny juga sudah berjanji tidak akan melakukan tindakan itu lagi. Boleh nggak aku pikir-pikir dulu? Kenapa harus dipikirin? Kenapa nggak diselesaikan sekarang aja? Ben, sabar. Dia ini perlu waktu untuk berpikir, ya. Dicatat, ini kalian harus diingat dan dihafalkan. Iya. Iya, kemarin pas kamu ke sekolah, Dilan jalan sama Susi, naik motor boncengnya. Susi? Iya, Susiana. Kamu kenal? Enggak kok, tahu aja. Pas tua, sosial 2. Ketuanya cewek-cewek tajir, bapaknya juga punya toko emas. Tadi kamu kemana? Kamu gak apa-apa? Tadi kemana? Ada. Ya kemana? Dia ke gereja, Lia. Kamu ya? Bukan aku, Anhar. Kamu juga? Juga, Lia. Anhar yang punya anak sekolah lain. Tadi kamu kenapa keluar kelas? Lia. Nyari kamu. Sebrengsek. Jadi tiba-tiba terjadi penyerangan dan kita tidak tahu asalnya dari mana. Oh gitu. Kira-kira siapa ini yang menyesatmu? Bentar Pak. Nadilan. Dilan? Kamu sekarang ikut ke kantor polisi untuk menjadi saksi ya. Lihat ya. Janji siswa. Janji siswa. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Kami berjanji. Kami berjanji. 1. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Setia pada Pancasila. Setia pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mentaati segala peraturan. Mentaati segala peraturan. Dan tata tertib sekolah. Dan tata tertib sekolah. 4. Patuh serta taat. Patuh serta taat. Pada guru dan orang tua. Pada guru dan orang tua. 5. Ada apa, Pak? Udah salah pakai nanya lagi kamu. Ngelawan kamu? Saya bertanya, Pak. Mau ngelawan kamu? Dia melawan. Dilan. Ibu tolong saya ibu. Dilan udah Dilan. Dilan udah. Aku tidak melawan guru. Aku melawan Suripto. Kamu harus maklum Dilan. Masih terus seperti itu. Aku tidak bisa memaklumi guru seperti itu, Bu. Ibuku guru, kakakku juga guru. Jika dia tidak mau menghargai orang, gak akan pernah dihargai orang. Iya Dilan, iya. Yang tidak berkepentingan silakan keluar. Dia keluar, saya keluar, Pak. Udah. Coba tolong jelaskan gimana. Dia narik baju saya, Pak. Kayak gak ada cara yang lain aja. Dia juga menampar saya, Pak. Ya udah, kalau kamu salah, atas dasar kesalahan kamu, pokoknya kamu harus disanksi. Nanti sanksinya akan disampaikan ke orang tua berupa skorsinya. Guru itu digugu dan ditiru. Jika dia berani menampar saya sebagai murid berhak menampar balik, Pak. Aku bukan jagoan, cuma melawan. Iya Dilan. Wati, ada ibunya Dilan ya? Ini mau ketemu. Aku boleh ikut gak? Boleh yuk. Bunda. Wati. Bunda. Ya apa ini? Milea, Bun. Ini Milea, alamat cantiknya. Dilan sering cerita tentang dia. Namilea pulangnya ke arah mana? Daerah Jalan Banteng. Naik Angkot. hari ini Namilea ikut sama Bunda aja ya. Kamu juga ikut Wati. Bunda, Wati udah ada janji sama Pian. Pacar kamu itu? Iya Bunda. Ya udah, tapi kamu tetap ikut ya sama Bunda. Udah nggak apa-apa, yuk. Dah Lia. Dah Wati. Wati, nanti istirahat antar aku ke warung DM ya. Istirahat? Iya. Kat. Di sini panglima tempurnya ini yang harus kita habisi. Dilan, Dia, boleh aku ikut duduk? kamu tumben ke sini. Aku mau jalan-jalan sama kamu sekarang. Kapan? Sekarang. Sekarang. Iya. Nanti pas masuk kelas gimana? Nanti kita bisa izin.
besok aja ya. Aku pengen jalan-jalan sama kamu sekarang. Iya. Aku ngambil tas dulu, kamu tunggu di sini. Bunda, ada debt collector. Ayo masuk. Bunda. Wah, ada Nona cantik rupanya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam tentunya. Kangen Bunda? Iya, Bunda juga kangen. Kamu keturunan siapa sih kok si cantik ini? Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang materi genetik. Pernah memperhatikan gak? Kita, manusia, lahir dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang lahir dengan mata hitam, dan ada yang lahir dengan mata biru. Bahkan ada yang matanya hijau. Ada yang lahir dengan kulit putih rambut pirang, ada yang terlahir dengan kulit coklat dan rambut hitam. Ada yang lahir dengan mata sipit, dan ada juga yang lahir dengan mata bulat. Kenapa begitu banyak perbedaan? Mengapa kita bisa berbeda satu sama lain? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah gen. Apa itu gen? Gen bisa kita artikan sebagai kode yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari orang tua ke anak-anaknya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup, yang menentukan rambut kita apakah nanti lurus atau keriting, apakah hitam atau pirang. Yang kamu tentukan warna kulit, yang kan menentukan bentuk hidung, bentuk mata, dan lain-lainnya. Gen ini itu diwariskannya melalui sel sperma dan sel telur. Ayah akan mewariskan gennya kepada anaknya melalui sel sperma, sementara ibu akan mewariskannya melalui sel telur. Terus gen ini terdapat di dalam kromosom, kemudian gen ini berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pembentukan protein. Setiap bagian tubuh makhluk hidup, setiap sel yang ada pada tubuh makhluk hidup itu, komponen utama penyusunnya adalah protein. Sehingga kita ada perbedaan gen, maka ada perbedaan protein yang dihasilkan dan itu akan mengakibatkan perbedaan sifat. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang kromosom. Di dalam inti sel, seperti yang udah kita pelajari, itu terdapat benang-benang kromatid, di mana benang-benang kromatid ini akan memadat menjadi kromosom. Ketika sel akan membelah, kalau kromosom ini kita perbesar, maka kita akan melihat jika pada dasarnya kromosom itu merupakan gumpalan dari benang-benang yang sangat halus dan sangat panjang, dan benang ini yang kemudian kita sebut sebagai kromatid. Kalau kromatid ini sendiri kita perbesar, maka kita akan melihat kalau kromatid itu sendiri juga merupakan gulungan dari benang lain yang lebih halus, yang jauh lebih halus. Dan benang yang sangat halus ini, ketika kita perbesar lagi, kita akan melihat strukturnya berbentuk untaian ganda yang berpilin, atau istilah kerennya double helix. Untaian ganda yang berpilin dan saling terikat satu sama lain. Nah, untaian ganda ini, double helix ini nanti kita sebut sebagai DNA, dan DNA inilah yang nanti akan membawa gen. Ibu tentunya. Apa itu? Bahan makanan Bunda. Kalau begitu, kenapa kita? Bunda, aku izin keluar sebentar ya. Lia, kamu ikut Bunda sebentar ya. Kemana? Aku ada urusan. Aku ikut. Gak usah, nanti aja. Aku ikut. Ya udah, iya Lia. Walaupun nanti aku juga tetap bakalan ikut. Iya Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, adikku. Kenalin Disa. Lia. Tahu kan nama panjang aku? Apa? Disa. Mau yang lebih panjang lagi? Boleh? Disa. Udah aku capek habis main. Mau tidur. Bunda dah. Bunda. Lia. Tian. Yang terlalu dikekang tuh si Dilan. Emangnya harus bareng Dilan terus ya? Barang terus gak tuh sampai memble. Kamu apa sih? Yoi, aku bicara kanal ya. Kawan, nanya kau orang. Mau kamu apa? Mau kamu apa? Ih, Aisyah. Ya, kamu kenapa ya?
Iya, aku minta maaf. Apa kamu apa yang Aku gak sengaja. Bohong siap. Kak, aku ada yang menyakitimu. Kenapa? Nanti orang itu akan hilang. Ayo ngelut. Dilan. Dilan, udah. Pengecut. Udah. Coba bisa dijelasin nggak permasalahannya? Jangankan Anhar, kepala sekolah berani nampang dia, gue bakar sekolah ini. Ya ampun, kenapa Dilan? Berantem ya? Ada minum di. Mau pesen minum apa? Air putih aja, air putih. Nih, Bibi ke warung depan dulu ya, mau beli obat merah. Nggak apa-apa, bentar ya. Kamu udah makan? Aku nanya kemarin kamu udah makan. Emang gak lapar? Kamu tadi pagi kemana? Pas bangun. Terus berantem sama Anhar. Nih, kasih Bi. Sama-sama, Bibi ke dalam dulu ya, mau sholat. Ya, kalau gini gak akan sembuh kalau cuma pakai obat merah. Ya terus pakai apa? Kamu tahu nggak kalau misalnya luka gak diobatin itu bisa terjadi infeksi. Terus kalau misalnya luka nggak diobatin bakal jadi pembekuan darah. Emang ada dia? Ada. Kamu mau lihat video pembelajarannya? Nih. Pembekuan darah atau hematatis adalah serangkaian proses untuk menjaga tubuh kita kehilangan banyak darah ketika pembuluh darah kita terluka. Proses tersebut melibatkan banyak komponen, yang dimana salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau keping darah, serta komponen-komponen lainnya yang akhirnya menghasilkan benang-benang fibrin untuk menutupi luka. Proses ini dimulai dengan menempelnya trombosit pada permukaan darah yang kasar dan pecah. Kemudian mengeluarkan satu enzim yang namanya adalah trombokinase. Enzim trombokinase nantinya akan merubah protopin menjadi propin. Protopin adalah enzim yang belum aktif, jadi harus diaktifkan terlebih dahulu oleh trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, sehingga menjadi enzim yang aktif, yaitu tropin. Tanpa adanya kalsium dan vitamin, perubahan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan nantinya tropin yang dihasilkan akan berubah. Fibrinogen yaitu protein yang larut dalam plasma darah yang menjadi benang-benang fibrin dan kemudian akan menutup luka. Lebih singkatnya, saat pembuluh darah terluka, trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase yang akan mengubah protombin menjadi prombin. Dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menutupi luka kita. Oh gitu ya, sekarang aku tahu. Iya Dilan. Tapi dia Tapi apa? ada yang kurang ya. Kurang apa? Kalau cuma pakai obat merah gak akan sembuh lukanya. Kecuali kalau kamu cium. Boleh. Ya, Nungguin kesian. Kemarin, Rel, buka tengilnya. Ya. Pian. Tolong terawat ke Kang atau si Dilan. Emangnya harus bareng sama Dilan terus ya? Orang terus gak tuh sampai membre. Mau kamu apa sih? Kalian kioi. Aku bicara ke Anhar ya. Hah? Nanya Ya, kau udah, ya. dah. Cuk. Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan
rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan resah, dia pasti pikirkanmu. Oh, kau tak tahu hingga di ujung malam engkau menyusuri jalan bersamanya di kala dinginnya senja. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk